apa itu tangisan kok enak banget, nggak ada berhentinya, nggak ada putusnya. Tangisannya enak banget. Tangisannya enak banget tuh, sampai ngelengking nggak berhenti. Dia lari ke sana nak, tuh yang pohon bambu itu ya. Iya. Dia maghrib begini hari nih. Nah maklum, namanya anak kecil ya. Maghrib, ibu mau main ya. Maghrib kamu tuh gitu ya. Lari ke sana. Udah itu balik lagi. Ibu, lari balik lagi. Kenapa? Ada yang ayun-ayunan. Nih rumput bambu ini nih. Tepat di sini nih. Sosok kuntilanak main ayunan. Atau seorang perempuan sedang ayun-ayunan di sini. Ini merinding, hingga saja nggak ada bulunya, men. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng saya Ajis. Ya, sekarang saya berada di provinsi Sumatera Utara, teman-teman. Di asli dekat tempat wudhu itu dia ada makam keramat. Kaget pengen kuntilanak. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng saya Jis panjang banget, alhamdulillah. Dan sekarang tepat banget pukul jam 6 nih, setengah 6 ya teman-teman. Bentar lagi maghrib, bentar lagi sendakala, dimana waktu bakal berpindah dari malam ke siang dan terang ke gelap. Bang, ngapain kesini? Jadi tujuan saya ingin bersilaturahmi ke rumah Ibu Heti. Nah, ini rumahnya, rumah Ibu Heti yang tepat banget berada di bawah kuburan. Bang, kenapa kesini lagi-lagi? Pengen rasa penasaran teman-teman. Katanya gini loh, selama 28 tahun keluarga ini diganggu namanya makhluk halus atau sosok yang gak terlihat. I don't know ya teman-teman. Sekali lagi komentar yang baik, karena hal yang baik bakal balik lagi ke diri kita masing-masing. Dan tujuan kesini memang pengen silaturahmi seperti itu. Dan kita ingin merasakan vibes di rumah Ibu Heti yang katanya itu dulunya tuh angker atau sangat, men. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Dan ibunya ada, tadi udah sempet ngopi juga. Terus udah sempat minta izin, karena nomor satu itu izin. Adab itu penting, men. Ibunya udah nungguin. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Jadi inilah vibes rumahnya ketika tepat banget sekarang jam setengah 6. Bentar lagi sendakala ya, bentar lagi maghrib. Ini udah jam segini memang udah jarang banget nggak ada yang lewat, men. Nah itu ibunya tuh udah nungguin. Baik banget. Nah ini bisa dibilang dapat duanya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh ibunya baik banget, men. Assalamualaikum Ibu, saya mengucapkan terima kasih banyak ya. Dan sebelum kesini ibunya memang tuh udah disiapin. Nih, ini apa Ibu? Cireng isi. Cireng isi. Jadi cirengnya ada isinya. Iya, ada isinya ayam. Isinya ayam. Nah ini kan pertama kali saya bertemu sama Ibu ya. Ibu Heti, ini biar teman-teman kenal juga sama Ibu Heti. Ibu Heti tuh di sini kan udah 28 tahun ya, tinggal di sini. Rumahnya tepat banget di bawah kuburan. Dan saya kesini tuh pengen silaturahmi, Bu. Saya minta izin sama Ibu datang ke sini, dan kemarin kan udah sempat ketemu sama Teh Ratna. Udah bercerita seperti apa. Dan sekarang kan tepat banget Ibu ya. Sekarang tuh jam setengah 6 ya. Dimana sendakala kalau cek cek iya mah sarupna, cek Sunda mah gitu ya. Sarupnya kata orang-orang dulu kan katanya jangan keluar kalau udah maghrib gitu ya. Betul. Itu waktunya pada keluar. Iya, seperti itu Ibu ya. Iya, betul. Dan aku pokoknya ngucapin beribu-ribu terima kasih sama Ibu. Iya, sama-sama. Sampai disediakan kuehnya juga. Nah, teman-teman, sebelum kita nanti lanjut, kita mau cobain dulu. Nah, ini tuh cireng ayam. Buatan Ibu berarti ya? Iya, buatan Ibu sendiri. Buatan Ibu. Jadi Ibu tuh suka bikin cireng. Nah, ini cirengnya nih, kita cobain ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ada ayamnya. Enak banget. Enak banget. Alhamdulillah. Alhamdulillah.
Nah ibu teh berarti keseharian itu berdagang ini cireng atau gimana? Iya, ya banyak sih jaga kantin di pondok pesantren tuh. Ya banyak yang dijual gitu, banyak banget gitu. Cuma kalau minggu biasanya kan libur. Nah ini kebetulan anak-anak banyak yang request minta gitu ya. Jadi pagi tuh buatlah sekalian. Buat terus tadi udah dianterin sama anak tadi tuh. Udah Iya. ibu mah nggak ke pondok, anak aja tadi dianterin. Oh berarti ibu teh usaha cireng itu nanti dijual di dekat area pesantren Iya gitu? di pondok. Ya untuk anak-anak santri aja, nggak sampai keluar kemana-mana enggak. Oh gitu. Untuk anak-anak santri aja. Iya. Dan gini bu ya, Ya. memang kan yang jadi penasaran saya tuh sebenarnya dapat informasi dari teman saya, Iya. Kang Randi, karena beliau Iya. kesini tuh banyak banget yang disampaikan oleh beliau, Iya. terutama di antara poinnya gini teman-teman. Jadi pas banget dari pertama ibu tinggal di tempat ini karena udah 28 tahun ya bu ya. Iya betul. Rumah dekat samping kuburan. Itu banyak banget hal-hal yang bisa dibilang gak masuk akal atau aneh. Nah, itu ibu yang sebenarnya pengen saya tanyakan. Iya. Tapi sebelum ke sana, aku mau nanya sama ibu saya ya. Saya mau nanya sama ibu. Ini teh, ibu bikin rumah di sini sengaja atau memang tanah turun temurun bu? Kok sampai bikin rumah di kuburan seperti ini gitu? Ya kebetulan ini tanahnya tuh tanah milik bapak gitu ya. Bapak beli dari bujang gitu. Nah, beli tuh dari bujangan tuh, beli tanah ini sebelum punya anak tuh. Iya. Nah setelah itu diurusin dulu loh sama kakak iparnya. Kita di Cirebon. Nah kebetulan ibu juga lahir di Cirebon. Oh Gitu. Nah terus 98 mungkin bapak udah ngerasa udah tua. Udahlah bikinlah rumah di sini gitu. Terus pas ibu menikah, ibu masa sudah menikah baru ibu sini pindah. Ibu kan nikahnya di Cirebon. Oh setelah menikah ibu tinggal di Iya, sini. iya. Dan ini Iya. saya lihat juga rumahnya kayak baru direnov bu ya? Iya, baru kemarin setahun yang lalu. Sebelumnya nggak gini? Enggak, ini tadinya runtuh, Oh rumah zaman dulu gitu? Zaman dulu. Itu dari dindingnya ngegeblak kemarin tahun kemarin 2025 ya. Januari itu runtuh yang belakang tuh. Nah, ini barusan nih direnov karena udah rapuh ya. Iya. Udah lama. Kalau ibu ngizinin saya boleh lihat nggak sedikit dari luar aja nggak apa-apa. Izin ibu ya. Boleh. Soalnya kan kemarin saya nggak enak nggak ada ibunya ya. Enggak, silakan. Nah ini teman-teman Bismillahirrahmanirrahim kita izin ya. Jadi memang di sini ada berapa kamar ibu? Ada 3 kamar, mah masuk aja. Nggak apa-apa di sini aja. Assalamualaikum. Nah berarti ada 3 kamar ibu ya? Iya, 3 kamar. Ada 3 kamar dan memang enak sih rumahnya. Kalau rumah zaman sekarang modern ya, termasuk modern nih. Dan kenapa ibu kok bisa ibu banyak banget ngalamin hal-hal aneh? Kok bisa banget bisa dikatakan rumah ibu angker? Kenapa ibu? Ya apa sih ya, karena apa sih, gimana ya, walaupun ya serem sih, serem, angker ya angker, tapi ya udahlah dinikmatin aja gitu. Nah Berarti keluarga ibu tuh sadar kalau misalkan Iya, tempat ini tuh iya. memang ada penghuninya selain manusia. iya sadar. Sebelumnya juga waktu awal pembangunan juga udah banyak lah, ibaratnya di sini tuh kerajaannya, kata Kerajaan makhluk halus. Iya, kata almarhum bapak tuh. Jadi banyak sekali lah zaman dulu mah bapak tuh gitu. Nah setelah rumah dibangun mungkin udah agak itulah menghilang kali sedikit, tapi ya tetap aja ada aja gitu. Cuma ya apa ya, bertahan aja lah gitulah. Takut cuma udahlah, nggak usah takut gitu. Tadinya sih sini tuh serem banget. Ya kalau sekarang mah udah ini. Dulunya tuh hutan bu. Apa? Dulu ya kebun kayak gini aja, kebun. Ini dulu jalannya jalan setapak, Jalan setapak nggak seluas kayak gini. Jalannya kecil. Kecil, di sini banyak pohon-pohon besar dulu tuh di sini tuh. Ini sekarang aja nih udah ditebangin dulu pohon ini, meninjau semua di sini sama nangka gitu. Oh, berarti dulunya tuh jalannya kecil ya bu ya? Memang kalau sekarang mah jalannya besar gini karena udah diperbarui bu ya? Ya, udah diperbarui, terus suka ada motor-motor juga sering lewat ke sini. Iya ya men. Ini soalnya atas ini kuburan bu ya? Betul. Sebelah sana kuburan ya? Di atas sana kuburan lagi itu. Ini juga kuburan baru kemarin ya? Baru ya, ini baru tuh. Baru Oh, 40 hari nih. Oh ini sekarang. baru 40 hari kuburannya? Iya, sekarang nih. Sekarang 40 hari nih. Nanti tuh sampai ke sana, ini sampai ke bawah nantinya tuh. Luas. Dan ini bu ya, yang jadi pertanyaan buat saya ya, kan karena saya orang awam bu ya, Iya, teman-teman yang nonton pun Iya, orang awam gitu iya, kan ya. iya. Dan
karena nggak semua orang itu bisa masuk ketika kita bercerita. Iya, Itu iya. mah kan asumsi orang-orang beda-beda Bu ya. Iya, betul. Kita betul, mah betul. cuman menyampaikan apa yang Ibu rasakan. Iya, iya. Dari pertama Ibu tinggal di tempat ini selama Iya. 28 tahun, hal apa aja yang menurut Ibu tuh, wah ini serem gitu. Ini ada makhluk halusnya, itu seperti apa Bu? Yang dirasain pertama? Ya, yang pertama itu ada suara tangisan itu, Tangisan perempuan. perempuan. Iya. Itu tuh tangisan tuh, benar-benar sampai nyaring nyelengking gitu, Terus dia nangisnya tuh benar-benar nggak putus-putus gitu. Cuma penasaran kan Ayah, namanya juga masa sih dari sore sampai malam nggak berhenti sampai pagi itu. Nah pas jam 1 itu kan penasaran, berisik juga kan. Suara apa itu, tangisan kok enak banget, nggak ada berhentinya, nggak ada putusnya. Tangisannya enak banget. Tangisannya enak banget tuh, sampai ngelengking nggak berhenti itu nangisnya sampai gitu panjang banget. Nah penasaran tuh di jam 1 malam itu, tak tengok lah dari jendela itu, tak lihat, pas dilihat di situ ada sosok perempuan duduk, cuma rambutnya aja dia ngebelakangin gitu di jendela situ, ngejuntai itu rambutnya tuh. Ya kaget, astagfirullahaladzim, gitu dah, ya Allah gitu ya. Udah tiduran lagi, cuma nggak bisa tidur sampai pagi. Nah berhentinya itu menjelang subuh. Sampai pagi. Sampai pagi. Cuma ya itu suaranya tuh kadang jauh, kadang dekat sekali gitu. Sampai pas subuh itu baru udah hilang, suara itu nggak ada. Gitu. Itu berarti bisa dikatakan ini kalau misalkan ini Bu ya, ada yang bilang bisa dibilang itu kan katanya ya. Iya. Mungkin korin atau jin. Iya. Kalau misalkan ada yang bilang lagi itu mah mungkin binatang. Tapi kalau binatang nggak mungkin dari malam sampai pagi dan ada sosok tersebut ya Bu ya. Kalau alam ya Bu ya. Iya gitu. Itu beneran suaranya itu bener-bener dan jelas banget jelas banget. Kalau seandainya anak nangis pasti ada berhentinya. Iya benar. Iya. Nah itu mah nangisnya nggak berhenti. Dan pas dilihat ada. Udah itu ya udahlah, tak gituin, tidur nggak bisa tidur sampai pagi nggak bisa. Serem sih, serem. Cuma untungnya nggak dilihatin mukanya untungnya ngebelakangin jadi nggak tahu. Bajunya kelihatan. Gak kelihatan. Berarti cuma rambut doang panjang gitu, rambut doang. Jadi di belakang sih pas ngebelakangin gitu. Itu mungkin dikatakan kuntilanak kali Bu ya. Bisa jadi. Cuma emang ibu selalu berdoa tuh jangan sampai diperlihatkan wajahnya gitu. Selalu kalau itu tuh minta, ya Allah kalau seandainya saya dipertemukan dengan makhluk lain gitu ya, kalau perempuan cantik, kalau laki-laki ganteng gitu. Oh berharapnya gitu? Iya berharapnya begitu, biar saya nggak kaget. Tapi tetap aja kan takut kak, walaupun ganteng juga. Iya. Tetap aja lari, tetap aja ya, gimana ya, orang namanya juga beda sama kita ya gitu. Ada sempet Bu kayak kayaknya harus pindah dari tempat ini, atau mungkin saya kayaknya nggak sanggup, ada sempat pikiran seperti itu Bu? Ada sih, ada sempat terlintas kayak gitu. Cuma ya lama-lama lah, gimana mau tinggal di mana lagi gitu ya. Udahlah diberaniin aja gitu. Dulu pun waktu anak-anak kecil juga sempat kayak gitu kalau itu tuh suka digangguinnya. Masa lagi mandi pagi dia mau sekolah itu tuh jam 6 pagi mandi, masa ada gayung masuk kepala kak. Hah? Maksudnya gimana? Iya mandi lagi. Gayungnya masuk ke kepala. Masuk ke kepala, masuk. Kepala Iya si gayungnya masuk ke dalam ke kepala anak. Apa dia teriak, "Ibu! Ya Allah kenapa? Ini gayungnya." Pas ditengok lo gini-giniin gayung gitu. Ya sampai digangguin kayak gitu. seriusan Bu? Iya beneran. Tuh men, ini Anaknya di Jakarta sih, kalau ada di sini mah cerita sendiri anaknya. ini kalau misalkan dipikir secara logis emang gak masuk akal ya. Cuman ini yang diceritakan sama ibu, dan ibu menceritakan tuh bener-bener lugas. Kan mungkin tahu lah ya, kalau misalkan seorang ketika mengarang sesuatu itu bakal kelihatan. Ini ibu bener-bener kayak merupakan hal yang ibu alami gitu ya. Tapi yang paling serem Bu, ketika ibu ditampaki atau diganggu, itu yang paling serem apa Bu? Yang paling serem yang rambut yang ngejuntai itu kak, yang di jendela itu. Karena emang kelihatannya rambut dan ada suara gitu ya. Jadi ya pikiran tuh udah pasti mengarahnya apalagi gitu ya kalau bukan Nyi Kunti itu ya. Jadi udah anak ya. Ya itu yang paling serem. Kalau yang di sini yang ada sosok laki-laki lagi jongkok mah, itu dia sosoknya ganteng
nggak begitu serem, tapi tetap aja takut pas di saat ngelihatnya, karena dari wujudnya juga udah beda. Dia besar, besar. Terus di jongkok pun dia tuh jari tuh gede-gede banget. Si jarinya aja gede Iya, banget. jarinya gede-gede banget. Dia pakai belangkon, kumisan, cakep, emang cakep, ganteng. Mungkin orang zaman dulu kali ya. Ibu tuh lari tuh, ngelintasin tangannya lagi begini tuh, dilintasin, ibu lari. Cuma ya nggak setakut yang di depan itu. Berarti kan ini kuntilanak. Ya, Kalau pocong, Bu? alhamdulillah pocong belum ngeliat. Kalau pocong mah belum. Anak mungkin yang udah ngeliat mah. Anak Semuanya ibu? udah ngalamin semua. Berarti anak ibu semuanya? Itu yang pernah satu, langsung? yang cewek Ratna tuh. Ya, dia itu. Nah, kalau yang nomor 3 itu dia paling sering digangguin. Dia lari ke sana, tuh yang pohon bambu itu ya. Iya. Dia maghrib begini hari nih. Nah, maklum, namanya anak kecil ya. Maghrib, ibu mau main ya. Maghrib kamu tuh gitu ya. Lari ke sana. Udah itu balik lagi. Ibu, lari balik lagi. Kenapa? Ada yang ayun-ayunan. Di sini? Yang bambu. Oh, yang pembau ini? Iya. Oh. Itu bambu itu. Nah, emang di situ. Dulu yang nggak tahu, sekarang mah barangkali udah nggak ada, yang nggak tahu ya. Itu dulu waktu anak-anak kecil. Kalau yang nomor 3 itu sering banget, dia yang sering diusilin, dia yang sering dijahilin. Karena emang anaknya kalau kata orang Cirebon mah rada andaluya gitu. Lebih peka. Iya. Lebih sensitif. Iya. Dia mah sering banget kalau dia tuh. Kalau yang satunya, yang cowok yang satunya nggak begitu. Ratna, yang sering Ratna sama Oh, Teh kayak Ratna juga sama Iya, kayak ibu? Iya, sama sesekali gitu suka. Nggak kayak setiap ini. Kalau yang nomor 3 mah sering banget, Kalau ini kan Teteh Ratna punya putri ya? Iya. Itu pernah, Bu, sampai nangis atau gimana gitu? Alhamdulillahnya Sampai ketakutan enggak. gitu? Alhamdulillahnya enggak. Karena udah kesini, sini kan udah berarti udah lama ya. Iya. Kalau udah lama kan mungkin cuacanya, suasananya juga udah rada hangat lah ibaratnya. Karena di sini jalan udah agak luas gitu ya. Dulu mah karena masih gelap, Bu, ya? Masih Masih gelap. rimbun ya? Ih, jam segini tuh sunyi banget kalau waktu dulu mah. Sekarang mah udah enakan. Orang dulu nih kalau masuk, kalau main ke rumah ini nggak ada yang tahan sampai lama. Dia bodoh gitu dong. Udah cepetan pulang gitu. Selain saya, ada mungkin dari saudara ibu atau yang main ke sini? Ada temen orang Cirebon, orang kesepuhannya, orang Kanoman, Iya. main sini ceritanya tuh. Cerita temen kayak tuh. Bu. Iya, dia niat mau main sini. Malam datang sini. Teh mau minep ya di sini? Boleh, kata boleh minep. Gak apa-apa tah, gak apa-apa. Pas jam 9, aduh dia pulang. Kenapa pulang? Enggak aja pulang. Kenapa? Enggak aja pulang aja, nggak cerita Entah ada apa, nggak tahu, dia nggak ceritain. Mungkin nggak enak kali mau diceritain tuh. Pulang malam itu juga nggak jadi dia minum. Dia bawa motor. Men, kalau misalkan dilihat dari kita sebagai orang yang memang awam, ya memang rumah pada biasanya, Bu, ya. Nggak ada yang aneh gitu kan. Emang kalau misalkan Vibes bicara tentang Vibes, sebentar, Bu, ya. Iya. Nih kita tarik puyun dari sini, teman-teman. Nah, emang sih serem, Bu, ya. Jujur, mungkin serem ya kalau dari sini ya. Nah, ini udah pas banget masuk ke Tahrim tuh, men. Nanti kita coba pas maghrib, kita coba datang ke sana, ke tempat dimana putrinya ibu melihat yang ayun-ayunan. Yang cowok. Oh, yang cowok. Ngelihat yang ayun, nanti kita coba ke sana pas maghrib ya, teman-teman. Kita coba pengen tahu aja sih seperti itu. Ibu, mungkin kalau misalkan ibu ngizinin, saya boleh ya? Enggak. Sama ibu nggak apa-apa ya? Boleh. Nah, teman-teman, kita coba lihat ke rumahnya ibu. Kiri kanannya begitu kebun semua. Pinggirnya tuh teman-teman, pinggirnya langsung ke area perkebunan seperti ini tuh. Ini yang diwaspadai ketika ini ya, ular ya, Bu, ya? Iya, Ular. sering masuk. Ular. Ular tuh. Itu men, yang dikhawatirkan memang seperti itu, antaranya ular atau mungkin binatang melata lainnya yang berbahaya ini sih. Izin ibu ya, boleh sama ibu? Tapi apa memang enggak? Nah, teman-teman, kita coba untuk lihat rumahnya ibu. Assalamualaikum. Ini foto keluarga ibu ya? Iya, betul. Itu foto ini. Suami. Oh, almarhum suami. Bapak berarti ya, Bu, ya? Bapaknya Ratna. Nah, berarti ini 4 bersaudara. Iya. Nih, teman-teman tuh.
Nah ini yang sering yang tadi diceritain yang anak nomor 3 tuh ini nih Kak, yang sering ngelihat yang itu tuh sering diganggu dia mah. Yang ini ya? Sebelah sana, itu sama dia mah sering diganggu. Dari Berarti ini kamar ibu sebelah sini ya? Kamar. Ini kamar, berarti ini kamar juga? Ada 3. Oh ada 3 kamarnya ya? Iya ada 3. Oke ini dapur. Dapur. Yang berantakan. Ini mungkin teman-teman yang punya penglihatan khusus ya, kalian bisa ngelihat ada apa di rumah ibu Hetty. Kalian lihat aja. Dan tetap ya komentar yang baik ya. Saya nggak minta kalian untuk komentar yang aneh-aneh. Cepet tetap komentar yang baik. Karena ini saya jujur nih, saya awam. Nah kita coba Pak. Ibu sebentar ibu. Aku teh ada ini bu sebenarnya ya. Ada ghost detector bu. Jadi kata orang tuh kalau ini tuh gelombang elektromagnetik. Itu nangkep gelombang-gelombang katanya bu. Tapi kan saya mah nggak terlalu Di sini percaya. lebih pintar ini ya, A. Dia kalau misalkan ada detektor kayak ini gak kedetek, dia sembunyi. Oh gitu. Iya, dia sembunyi. Lari kadang-kadang. Nanti paling aku mau coba di ini bu, di tempat yang pohon bambu tadi. Oh iya iya. Nah nanti saya mau coba di sana ya. Iya iya benar. Di sini pintar, A. Ngumpet berarti ya? Ngumpet. Sembunyi, lari. Kalau ngelihat ada orang itu tuh lari. Kecuali kalau orang yang gimana dia isengin. Nah kita coba. Nih kalian coba. Saya ini bakal slow mo. Kalian coba lihat ya. Jadi ini kamar siapa bu yang ini bu? Ini kosong, ini rumah tuh banget segala-gala gitu. Oh. Ini kamar anak yang cowok yang nomor Oh ini kamar yang cowok yang sebelah sini. Ini ya, ini mau berantakan itu segala macam lah barangnya. Sebelah sini ya. Ini kamar anak yang cowok. Oh sebelah sini. Iya, yang kemarin baru selesai wisuda nah. Oke. Kamar Mem. mandi. Untuk kamar mandi sebelah sana. Iya. Nggak nitek sih. Cuman ini ada sedikit sih sebelah sini bu. Iya, Kak. Assalamualaikum. Di rumpun bambu kayak gini men. Sebelah sini nih. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Tepat di sini ya. Ini adalah pohon bambu atau rumpun bambu yang bilang sama ibu kalau anaknya itu melihat seseorang yang lagi main ayunan di sini men. Ini jalannya sepi banget dan gelap banget. Ini udah masuk maghrib ya. Kalau udah jam 5 nggak ada yang berani lewat sini lagi men. Kalian bisa lihat dan jalannya sepi banget. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum.
Ini kan dalam keadaan kita mungkin siap ya teman-teman. Aku bakal coba untuk menutup mata. Kalian yang pantau, kalian yang lihat saya seperti apa di sini, sekeliling seperti apa di sini. Kita coba merem ya. Sebentar, men. Astagfirullahaladzim, Bapak. Mangga. Kaget, men. Tuh. Kaget tuh. Gak tahu tuh mau kemana orang ya. Lagi mau kemana nggak tahu, men. Tuh teman-teman, udah nggak ada tuh orang. Ada sih, makin jauh. Hai dan Allah, kayak gini ya. Sebentar, men. Dan hari semakin gelap. Kalau merinding, yes. Kaki seperti ini. Karena saya nggak minta kalian untuk percaya ya. Seperti yang melewat. Ada yang melewat ke selah kaki bagian kiri. Habis ini kita cabut ya, men. Kita sholat maghrib. Rasanya kayak gini. Enak sih sebenarnya harus pasang CCTV sih. Sumpah bikin kaget. Itu nggak tahu tiba-tiba datang dari belakang. Pasti itu kayaknya memang nggak tahu orang kemana. Yang jadi pertanyaan saya, sedangkan kesana itu dia bakal langsung masuk ke hutan, men. Ya cukup. Assalamualaikum.
Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum. Ini rumput bambu ini nih. Tepat di sini nih. Sosok kuntilanak main ayunan atau seorang perempuan sedang ayun-ayunan di sini. Hari udah semakin gelap, men. Kalau kalian bicara tentang takut, ya saya juga manusia, punya rasa takut. Paling kita siap-siap ya untuk melaksanakan sholat maghrib. Kita ikut kita ikut ibadah, kita ikut sholat di rumah ibu. Assalamualaikum. Nah, sekarang udah jam 8, saatnya kita pulang. Tadi udah ikut sholat maghrib juga di rumah Ibu Heti. Dan suasana kayak gini ya teman-teman, ketika kita memang tinggal di sekitar area pemakaman, tepat banget di bawah kuburan rumahnya. Dan ketika buka pintu itu langsung area pemakaman. Untung sih ada cahaya jadi nggak terlalu gelap banget. Tetap ya, dari setiap orang yang kita kunjungi, terus orang-orang yang kita jumpai, kita ambil yang positif dan buang yang negatif. Karena setiap muslim nggak ada yang sempurna, nggak jauh dari kata hilaf. Saatnya kita pulang untuk pamit ke ibu. Jadi kayak gini nih teman-teman, kan bayangin misalkan mau jajan terus harus ke dokter pada malam hari ya, kayak gini gelap. Ibu makasih banget ya. Aku udah diterima di sini dengan baik, terus udah dikasih apa tadinya namanya empek-empek apa pastel? Cireng. Cireng itu aci digoreng dan dalamnya tuh ayam. Dan tadi ibu sempat cerita katanya tuh, nah ini bu yang mau kena sebelum kita pulang ya, nggak bisa tidur penasaran. Nah yang mau kena itu gimana ibu? Yang mau kena itu kan kata ibu, ibu nggak ngerasa ngejemur atau? Iya. Jadi itu tuh kejadiannya tuh pagi menjelang subuh jam 4:30 itu tuh mau ke kamar mandi, kan kamar mandinya di luar ya. Pas keluar itu kok kayak ada mukena ngegantung gitu kan. Tapi penasaran, perasaan gak ngejemur mukena di sini, tak implengin gini, apa ya mukena, tapi kak ngegantungnya itu di pohon tapi nggak ada namanya apa kak, ini jemuran gitu kan, tapi ngegantung kayak gitu. Kok mukena, perasaan nggak ngejemur mukena tapi ada mukena. Pas diimplengin ya tetap kayak gitu ya. Terus akhirnya udah takut lari, terus astagfirullahaladzim, pas balik lagi tuh lah nggak ada. Emang itu posisinya emang bukan jemuran. Nggak ngerasa jemur? Enggak ada. Bukan kain punya Teh Ratna, bukan. Orang ini kosong, nggak ada jemuran. Ini waktu itu di sini pohon meninjo, pohon meninjo. Jadi ngegantung di tengah-tengah pohon meninjo itu, nak. Bagian sini ya? Iya di sini dulu sebelum ditebang pohon meninjonya tuh. Itu sebelum subuh bu? Sebelum subuh, jam 4:30. Dulu kan subuh tuh jam 5 lebih gitu kan ya, ayah. Itu 4:30. Sampai Allah beneran kaget. Kayak mau kena yang sepotong bukan mau kena yang
yang terusan gitu, enggak, mukena yang sepotong. Tapi rata gitu, rata ngegantung. Nggak ada mukanya. Enggak ada. Dari kayak kain putih aja kayak gitu. Emang kalau yang jujur Bu ya, ketika saya datang ke hutan itu ke tempat yang katanya sangat atau angker itu, yang saya agak hindarkan ketika menjelang maghrib, terus pertengahan malam, terus ditambah mau subuh kan? Iya, gitu. Karena soalnya perpindahan waktu dan seperti itu sih yang saya khawatirkan Bu ya. Dan mungkin kapan-kapan kalau ada kesempatan lagi saya boleh mampir ke sini Bu. Boleh, mangga selalu terbuka. Mangga silakan. Teman, sepertinya untuk video kali ini cukup lah ya. Kalau misalkan Ibu cerita kayaknya nggak mungkin bisa sampai kita bisa 1 hari 1 malam Bu ya untuk bercerita, apalagi kita belum bertemu lagi sama Teh Ratna, karena Teh Ratna sekarang lagi mau istirahat dan ini udah jam 8 juga waktunya kita cabut. Ada pesan-pesan nggak Bu khususnya dari Ibu untuk teman-teman yang nonton gitu, apalagi untuk anak muda generasi sekarang biar tidak terjerumus ke hal-hal yang negatif? Ada pesan nggak khusus dari Ibu? Ya, kalau pesan Ibu ya, kalau misalkan itu ya, satu, kita harus ingat sama Allah, kita harus rajin ibadahnya. Terus kita jangan takut kalau yang sama hal-hal kayak gitu tuh. Kalau kitanya takut justru semakin diikutin. Jadi kita harus berani. Seperti Ibu ya. Iya. Biarpun di rumahnya, di sekitarnya katanya serem, banyak hantunya, tapi bertahan. Tapi rasa takut mah kagak ada Bu. Pasti ada. Manusiawi, cuma harus ya? Dilawan itu. Harus dilawan Bu ya. Iya, harus dilawan itu. Oke, teman-teman. Iya Bu, sebelumnya maaf Bu. Sebentar men. Ini ada Ibu jangan ketawa. Ini ada kenang-kenangan dari aku buat Ibu. Biarpun nggak seberapa, mohon untuk tidak melihat dari besar kecilnya. Yang penting kesan aku buat kenang-kenangan buat Ibu. Benar. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ibu punten Ibu ya, diterima. Ditampi, terima kasih banyak. Sayang, terima kasih banyak Bu. Terima kasih banyak. Ibunya baik banget. Kita baru sekarang ketemu sama narasumber yang benar-benar untuk menceritakan itu kayak sesuatu yang excited buat disampaikan, karena mereka itu sebenarnya nggak perlu apa-apa, cuman pengen didengar. Itu Bu ya. Iya, betul. Oke teman-teman, banyak-banyak bersyukur, nggak boleh ngeluh, apapun kita miliki rezeki yang telah Gusti Allah beri untuk kita. Pokoknya thank you buat teman-teman yang nonton video ini dan yang bergabung. Saya minta dukungan channel, like, share, komen, dan subscribe channel biar makin semangat lagi di sini saja. Ramadan Ibu, dadah Bu. Oke, pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye, nanti ketemu lagi dalam video selanjutnya, kisah selanjutnya.